Halo, kembali lagi di channel pembelajaran PPKN bersama Bu Yeni. Kali ini kita akan membahas mengenai bab yang baru, mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi, materi yang kali ini akan kita pelajari itu masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, akan saya sampaikan apa saja sih materi-materi yang ada di dalam atau subbab yang ada di dalam materi harmonisasi hak dan asasi manusia. Subbab yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Substansi yang ketiga, contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan subbab yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, keempat subbab tersebut juga saling terkait. Sebelum kita mengetahui kasus pelanggaran hak asasi manusia atau upaya penegakan hukum, ya, pemerintah melakukan apa saja, upaya apa saja untuk menegakkan hukum, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu konsep apa sih hak asasi manusia dan apa kewajiban asasi manusia. Substansinya apa saja. Nah, langsung yang pertama tentang pengertian atau subbab yang pertama tentang pengertian hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Pernahkah kalian mendengar atau pernah kalian membaca materi di buku atau di media sosial, di Google misalnya ya, tentang hak asasi manusia? Adakah yang tahu apa itu hak asasi manusia? Iya, benar ya. Jadi, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dia dilahirkan ke dunia. Jadi, kalian misalnya ya, ditanya oleh teman kalian atau kalian punya adik menanyakan, "Kak, apa sih hak asasi manusia?" Hak asasi manusia itu yang melekat dalam diri seseorang. Jadi, di antara kita semua itu punya hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia itu juga merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Jadi selain melekat pada diri seseorang, hak asasi manusia juga menjaga harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep-konsep atau karakteristik hak asasi manusia. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama, hakiki atau kekal. Jadi hak asasi manusia sudah melekat dalam diri seseorang itu sejak ia dilahirkan. Itu artinya hakiki atau kekal. Kemudian karakteristik yang kedua universal. Apa itu arti universal? Itu menyeluruh. Jadi semua warga negara Indonesia memiliki hak, ya, hak asasi manusia. Karakteristik yang ketiga tidak dapat dibagi. Jadi hak asasi manusia itu tidak dapat dibagikan. Oh, misalnya kamu punya hak asasi manusia, tidak punya, nggak mungkin ya. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap individu, jadi tidak bisa dibagi. Nah, karakteristik yang keempat itu tidak bisa dicabut. Makanya ketika ada seseorang mencabut hak asasi manusia, itu kena pasal ya. Jadi ada hukuman atau ada undang-undang yang mengatur. Misalnya, seseorang menghilangkan atau si A menghilangkan nyawa si B. Nah, itu kan termasuk si A mencabut hak asasi si B, itu hak untuk hidup. Nah, di situ pemerintah bisa memberikan sanksi atau dikenakan pasal undang-undang tentang pencabutan atau menghilangkan nyawa seseorang. Nah, hak asasi manusia itu dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental. Ada undang-undang yang mengatur. Kalau kita buka di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia itu ada di pasal berapa coba? Ya, ada di pasal 28A sampai 28J itu mengatur tentang hak asasi manusia. Selain di dalam UUD 45, ada di dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR tahun 1998 itu mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, dan juga di dalam undang-undang organik. Sampai di sini ya bisa dipahami ya. Selanjutnya setelah kita membahas mengenai hak asasi manusia, ada kaitannya atau ada
keterlibatan tentang kewajiban asasi manusia, di mana hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah mengetahui pengertian hak asasi manusia, tentunya kita juga harus mengetahui apa pengertian atau apa makna dari kewajiban asasi manusia. Nah, di sini Ibu jelaskan ya, bahwa kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Tidak hanya dilaksanakan begitu saja, tapi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban. Kalau kewajiban asasi, apakah ada perbedaan, Bu? Ya, hampir sama dengan kewajiban secara umum. Kalau kewajiban asasi manusia, berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai dasar setiap manusia. Ada nggak Bu undang-undang yang mengaturnya? Ya tentu ada ya. Jadi apapun peraturan atau apapun yang dilaksanakan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu masuk di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, untuk kewajiban asasi manusia itu masuk di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Jadi, ketika ada seseorang mempunyai hak untuk uh, hidup ya, kewajibannya apa? Mencari nafkah untuk bagaimana seseorang itu bisa bertahan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai substansinya. Tadi sudah kita pelajari makna hak asasi manusia, kita sudah belajar tentang makna kewajiban asasi manusia. Nah, substansi. Jadi, Pancasila, kalau kita lihat dari butir-butir Pancasila, itu memiliki substansi. Substansi yang pertama, itu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nanti akan Ibu jelaskan apa saja sih nilai-nilai dasar di dalam butir-butir Pancasila. Kemudian, substansi yang kedua mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nah, kita langsung ke substansi yang pertama tentang nilai dasar Pancasila. Jadi, apa sih nilai dasar Pancasila yang harus kita ketahui? Nilai dasar yang berkaitan dengan kelima Pancasila, itu yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan contohnya melaksanakan ibadah, sholat bagi yang beragama muslim, atau beribadah ke gereja bagi yang beragama Nasrani. Toleransi antar agama, kalau misalnya kalian mempunyai teman yang berbeda agama, ya kita harus saling toleransi. Misalnya waktunya sholat, ya teman yang Nasrani bisa mempersilahkan yang beragama muslim untuk melangsungkan ibadah sholat, begitu sebaliknya. Nah, itu nilai ketuhanan, berkaitan atau berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Kita harus punya rasa empati. Contohnya apa? Ketika terjadi bencana di suatu daerah. Nah, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan. Oh, kita galang dana, kita melakukan kegiatan pengumpulan dana untuk membantu korban yang terkena bencana. Itu salah satu bentuk pengimplementasian nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian di dalam Pancasila sila ketiga itu ada nilai persatuan. Makanya ada istilah apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu nilai persatuannya, kita harus saling satu kesatuan. Makanya ada lagu satu nusa satu bangsa, nggak bisa kita dipecah belah. Makanya ketika ada tantangan dari negara luar, ada ancaman dari negara luar, kita harus satu kesatuan. Nah, kemudian yang keempat ada nilai kerakyatan. Coba kalau kita lihat kembali atau ingat kembali butir sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan, berarti apa? Pengimplementasian yang bisa kita lakukan? Musyawarah. Musyawarah bisa dilaksanakan di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan bisa di lingkungan negara. Contohnya misalnya di lingkungan sekolah, musyawarah menentukan ketua kelas. Nah, itu juga termasuk pengimplementasian nilai-nilai kerakyatan. Nah, yang terakhir ada nilai keadilan, harus bersikap adil. Adil bukan atau
yang dikatakan adil belum tentu sama. Misalnya seorang ibu memiliki 2 anak. Anak yang pertama sekolah SMP, anak yang kedua TK misalnya. Ibu tersebut memberikan uang saku 5.000 ke 2 anak. Apakah itu bisa dikatakan adil? Tidak ya. Jadi adil itu belum tentu sama. Tapi adil diberikan sesuai dengan porsi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Misalnya anak SMA atau SMK, ibu itu memberi uang saku 20.000 karena apa? Untuk beli bensin, untuk membeli paket internet, ya kuota internet. Sedangkan anak TK kan belum begitu membutuhkan kuota internet. Bahkan anak TK kan belum belum membutuhkan bensin karena untuk berangkat ke sekolah itu biasanya diantar oleh orang tuanya. Nah, itu keadilan. Pemerintah juga punya kewajiban untuk memberikan pelayanan yang adil. Contohnya misalnya bantuan sosial, pemerintah mencanangkan ada bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi ketika sampai di daerah-daerah, ternyata yang mendapatkan bantuan tidak masyarakat yang kurang mampu, malah justru masyarakat yang mampu. Mampu di sini bisa misalnya ada seorang yang di desanya disebut sebagai tuan tanah. Nah, itu malah justru mendapat bantuan. Nah, itu belum adil ya. Jadi nilai dasar Pancasila itu sangat menentukan atau sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai instrumental. Apa sih nilai instrumental itu? Ya, nilai instrumental itu penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Seperti yang tadi sudah Ibu berikan contoh sedikit ya, itu nilai-nilai Pancasila kan ada 5. Nah, nilai instrumentalnya apa? Nilai instrumental itu penjabarannya, berarti sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain apa? Nilai instrumental itu pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudannya apa? Bisa berbentuk ketentuan konstitusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya sampai dengan peraturan-peraturan daerah, ya peraturan presiden, peraturan pemerintah sampai dengan peraturan daerah. Peraturan daerah juga bisa peraturan daerah provinsi sampai dengan peraturan daerah kabupaten kota. Dilanjut ya. Jadi selain nilai instrumental masih ada satu nilai dalam substansi hak asasi manusia, ada nilai praksis Pancasila. Nah, kalau ini apa, Bu? Ya, nilai praksis itu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang saya berikan contoh, yang Ibu berikan contoh di awal, itu juga termasuk nilai praksis, karena apa? Realisasi dari nilai-nilai instrumental. Misalnya nih, nilai persatuan. Berarti bagaimana caranya kita bisa hidup berdampingan menjadi satu kesatuan. Nilai instrumentalnya nanti bisa diatur di dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, nilai praksisnya itu pengimplementasian atau realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu penjelasan dari Ibu tentang harmonisasi hak asasi manusia. Sampai jumpa di channel video berikutnya. Jangan lupa ya subscribe dan share video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.